Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Chang Yue yang berkata jika ia sangat merindukan Yunce. Dan mereka pun berjanji jika mulai sekarang kita akan menghadapi masalah bersama. Lalu Yunce segera menyuruh Kaisar Feng untuk keluar. Semua orang tak menyangka jika Kaisar Feng ada di sini. Dan hal itu juga membuat Chang Yue menjadi sangat kesal. Tapi Yunce mengingatkan jika kalian tak perlu khawatir, karena dia datang ke sini untuk menebus dosa-dosanya. Kaisar Feng bertanya pada Chang Yue apakah yang harus kulakukan untuk membayar kesalahanku. Namun sebelum itu, Chang Yue ingin meminta penjelasan dulu pada dirinya. Karena selama ini, Blue Wind selalu menghormati Devin Phoenix. Tapi mengapa mereka justru menjadi kejam? 今日我定让他给你个交代。罢了，难道要我请你不成？对你神皇国敬重有加。Yunce langsung menyuruhnya untuk berlutut. Tapi Kaisar Feng menjawab, lebih baik kalian bunuh saja aku. Karena sampai kapanpun aku tak akan berlutut. Seorang tetua sangat marah dan langsung menebaskan pedangnya. Tapi tiba-tiba ada Shu'er yang menghentikan hal itu. Bahkan Shu'er berniat untuk berlutut menggantikan ayahnya. Ketika melihat Shu'er, Chang Yue sangat terkejut. Karena ternyata ada seorang wanita yang lebih cantik dari Ching Yue. Dan Shu'er pun segera berlutut untuk meminta maaf pada Kekaisaran Blue Wind. Kaisar Feng sangat kesal dan menyuruh anaknya untuk jangan berlutut. Tapi Shu'er membuat penghalang sehingga ayahnya tak bisa berbuat apa-apa. Shu'er juga menjelaskan jika kita telah berdosa, maka sudah sepantasnya untuk meminta maaf. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Kaisar Feng pun sadar dan segera berlutut. Ia meminta maaf sekaligus akan menerima hukuman mati dari Ratu Chang Yue. Dan kejadian itu membuat semua orang sangat terkejut. Mereka berdua diajak masuk ke dalam untuk meminta maaf pada mendiang Kaisar Blue Wind. Tapi Chang Yue mengurungkan niatnya untuk membunuh Kaisar Feng. Karena jika dia dibunuh, maka benua Tianshuan pasti akan kacau. Sehingga hal itu akan menjadi masalah baru yang jauh lebih besar. Tak hanya itu, Chang Yue juga akan memberikan syarat pengganti kepadanya. Yaitu kau hanya perlu membayar 300 miliar koin Purple Prophone. Dan juga 2 wilayah tersebut kami tak menginginkannya. Melainkan kau harus mengirim pengrajin untuk membangun Kekaisaran Blue Wind kembali. Kaisar Feng berkata, aku akan menyetujui 2 persyaratan itu. Tapi yang ketiga, ia langsung menolaknya. Karena Chang Yue menyuruh agar Shu'er harus menikah dengan Yunce. Yunce dan Shu'er sangat terkejut mengapa Chang Yue berbicara seperti itu. Begitu pula dengan Kaisar Feng yang tak terima karena Shu'er sangatlah berbakat. Tapi Chang Yue menjelaskan jika hanya bakat Dewa Phoenix, bahkan suamiku jauh lebih tinggi. Dan kekuatan suamiku bukanlah tandingan bagi kekaisaran kalian. Chang Yue bertanya pada Shu'er, apakah kau mau menikah dengan suamiku? Tentu saja Shu'er menjawab, jika aku mau menikah dengan Kak Yunce. Sehingga hal itu membuat Kaisar Feng menjadi sangat kesal. Dikarenakan Shu'er berkata seperti itu, Kaisar Feng pun terpaksa menyetujuinya. Tapi dia juga memiliki persyaratan agar pernikahan mereka diundur selama 6 bulan. Karena sekarang ini situasi sedang memanas antara Blue Wind dengan Devin Phoenix. 雪儿愿意，这还得建立在雪公主的意愿上。但是我也要一个条件。雪儿真的很想和云哥哥在一起。婚嫁之事，至少等半。 Kemudian Kaisar Feng mengajak Yunce untuk berbicara. Dan ia menyuruh Yunce untuk menjaga Shu'er dengan baik. Bahkan dia juga memberikan sebuah batu agar menghubunginya jika ada masalah.
Yunce pun mengerti dan berjanji pasti akan menjaga Sue-er. Kemudian Kaisar Feng segera pergi dari sana. Dan 2 hari setelahnya, kini pengrajin dari Divine Phoenix mulai membangun Kekaisaran Bluewind. Begitu pula dengan Chang Yue yang sangat sibuk dengan urusan pemerintahannya. Di sisi lain, Sue-er terus mendoakan semua rakyat Bluewind yang telah mati. Sedangkan Yunce sendiri sedang berbicara dengan Senior Ji, yang mana Senior Ji memberitahu jika barang yang diinginkan oleh Yunce telah berada di dalam cincin penyimpanan. 对苍风逝去王于剧中治理着国家，自然是全力完成的。上回托你办的事，便是小友要的东西。 Scene berpindah terlihat Kaisar Feng yang diberitahu oleh ayahnya tentang guru Yunce. Dan ia tak percaya karena Master Duo Tian adalah orang terkuat di benua Tianxuan. Jadi mulai sekarang mereka tak boleh memprovokasi Yunce. Bahkan 4 wilayah suci saja tak ada yang berani dengan Master Duo Tian. Diketahui Master Duo Tian berada di ranah Shenxuan atau seperti Divine Origin. Secara tiba-tiba datang Feng Ximing yang tak terima dengan keputusan ayahnya. Karena Yunce adalah musuh dan tak boleh menikah dengan Sue-er. Meskipun begitu, ayahnya sudah tak peduli lagi. Bahkan ia menyuruh Feng Ximing untuk diam di kamarnya. Karena setelah ini kakeknya akan bersiap untuk pergi ke konferensi pedang iblis. Walaupun begitu, Feng Ximing tetap tak terima karena ternyata ia menyukai Sue-er. Dan ayahnya dituduh oleh Feng Ximing hanya untuk memanfaatkan Sue-er saja. Tapi ayahnya yang kesal segera menghajarnya. Dan ia memberitahu jika semua ini adalah keputusan Sue-er sendiri. 那儿臣就不隐瞒了，朕就是死也不会答。兄妹也配不上雪儿，逆子！ Feng Ximing yang sangat marah berjanji jika aku pasti akan membalas dendam. Karena kini ayahnya sudah tak peduli lagi kepadanya. Sehingga Feng Ximing memiliki rencana jahat untuk mendapatkan Sue-er. Kembali ke Yunce yang sedang berbicara dengan Yuanba. Dan ternyata Yuanba juga akan menghadiri konferensi pedang iblis. Sehingga ia sangat senang dan memeluk Yunce seperti biasa. Singkat cerita, Yunce membawa Sue-er ke istana Frozen Clouds. Dan semua orang segera memberikan penghormatan pada Master Yunce. Bahkan mereka sangat terkejut melihat kecantikan Sue-er. Kemudian Yunce berniat untuk meningkatkan kekuatan para anggota Frozen Clouds. Dan ia memberikan pil tingkat tinggi untuk mereka. Bahkan ketua Tianxue kini langsung menerobos dan semakin kuat. 这里好漂亮啊！通知大家到兵役大殿。是，千雪之乡有礼了。趁现在，想来最后一下。这，好强烈的感觉。 Namun saat itu tiba-tiba baju dari ketua Tianxue sampai terbuka. Sehingga Sue-er pun dengan cepat menutup mata Yunce. Bahkan kini kekuatan yang dihempaskan membuat lonjakan aura yang sangat besar. Sampai-sampai Yunce melindungi mereka dengan sayap Phoenix-nya. Ketua Tianxue berterima kasih atas bantuan Master Yunce. Karena sekarang ia telah berada di ranah Tyrannical Mystic tingkat 5. Bahkan ini merupakan pencapaian besar bagi istana Frozen Clouds. Scene berpindah ke benua iblis di rumah keluarga Yun. Di sana terlihat ada seseorang yang sedang mengawasi Patriark Yun. Tapi untung saja ia tertangkap oleh Mu Yubai. Mu Yubai bertanya apakah yang dilakukan mata-mata Tianxuan di sini. Tapi orang itu tak peduli dan segera menggunakan tekniknya. Namun sayang, meskipun begitu, ia tertangkap dengan mudah. 在我面前玩这种把戏，说过你跑不掉。 Sebelum membunuh mata-mata tersebut, Patriark Yun melakukan interogasi. Dan berkat penelusuran jiwa, ia mengetahui tentang mata-mata tersebut. Sehingga Patriark Yun segera melaporkan hal ini pada permaisuri Cai Yi. Cai Yi sangat terkejut karena ternyata identitas suaminya sedang diselidiki. Patriark Yun juga bilang jika ini merupakan mata-mata dari benua Tianxuan. Yang hal itu membuat mereka khawatir dengan keselamatan Yunce. Cai Yi bertanya tentang kapal yang sedang diperbaiki oleh Patriark Yun. Patriark Yun menjawab jika kapal akan selesai diperbaiki 3 bulan lagi.
Sehingga 3 bulan kemudian, Cai Yi akan pergi ke benua Tianshuan untuk membantu Yunce. Dan ia berjanji, jika aku tak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kembali ke Yunce yang masih meningkatkan kekuatan para muridnya. Dan ini adalah murid terakhir setelah 1 bulan berlalu. Bahkan Yunce merasa tenang karena akhirnya mereka bisa melindungi diri sendiri. Namun setelah selesai, tiba-tiba Yunce kehilangan kesadaran. Yang hal itu langsung membuat panik semua muridnya. Tapi tabib memberitahu jika Yunce hanyalah kelelahan karena membantu mereka semua sehingga menghabiskan energi mistiknya. Setelah itu, para murid yang menyukai Yunce berniat untuk mengobati Master Yunce. Tapi senior mereka segera menyuruh mereka untuk keluar karena dia sendiri yang akan mengurus Master Yunce. Tak berhenti sampai di situ, senior tersebut ternyata juga menyukai Yunce. Dan ketika dia hendak menciumnya, tiba-tiba banyak para junior yang terus mengawasi. Sehingga senior itu berpura-pura jika dia bukanlah orang seperti itu. Kemudian di saat senior itu mau mengganti pakaiannya, tiba-tiba Yunce tersadar. Dan karena malu, ia pun segera pergi dari sana. Sedangkan Yunce kebingungan apakah yang sebenarnya terjadi. Molly berkata dengan dingin jika dia ingin merawat tubuhmu. Bahkan jika kau tak sadar, pasti dirimu memiliki istri baru lagi. Tapi Yunce menjelaskan jika sebenarnya di hatiku hanya ada dirimu. Molly sangat kesal karena ia tak percaya dengan ucapan orang seperti Yunce. Namun saat itu datang Sue-er yang telah mengganti pakaian. Bahkan pakaian kali ini membuat Yunce sangat tertarik. Tanpa berbasa-basi, Yunce kembali memuji kecantikannya. Dan tak lupa, ia juga segera mencium Sue-er. Yang hal itu membuat Molly kesal karena Yunce terus membohonginya. Sementara itu, Sue-er yang merasa malu segera kabur dari sana. Dan Molly pun keluar lagi sambil meledek Yunce yang rencananya telah gagal. Karena jika Yunce mendapatkan kekuatan Yin Phoenix milik Sue-er, maka dia dengan mudah bisa mengalahkan Fan Jui-chen. Walaupun begitu, Yunce berkata jika aku tak mau memaksa Sue-er. Sehingga Molly memberitahu jika sekarang satu-satunya cara kau harus pergi ke konferensi pedang iblis. Karena hanya begitulah kau bisa mengalahkan Fan Jui-chen. Keesokan harinya, Molly sangat kesal karena Yunce menganggapnya sebagai hantu. Dan Molly bertanya, mungkinkah kau sudah tak mau melihatku lagi? Tapi saat Yunce menjawab, Molly masih tak percaya. Sehingga untuk membuktikan hal itu, Yunce pun mulai menciumnya. Kemudian Yunce bertanya, mengapa kau tiba-tiba menunjukkan diri? Molly menjawab, jika sekarang racun di dalam tubuhku telah hilang sepenuhnya. Bahkan Yunce yang sangat senang langsung memeluk Molly. Molly mengingatkan jika hari ini adalah pertarunganmu dengan Fan Jui-chen. Sehingga Yunce pun segera bergegas menuju ke sana. Karena kali ini ia pasti akan menghajar Jui-chen. Sesampainya di sana, Yunce bertanya apakah sekarang kau sudah bosan hidup. Sehingga hal itu membuat Jui-chen menjadi sangat kesal. Bahkan ia berjanji jika hari ini aku akan membunuhmu. Demi membalaskan dendam seluruh klan Burning Heaven. Jui-chen mulai menghunuskan pedangnya. Begitu pula dengan Yunce yang menebaskan serangan. Tapi Yunce berkata, rupanya kau hanya telah berada di Sovereign Mystic tingkat 6. Dan Fan Jui-chen berjanji sekali lagi pada keluarganya jika aku akan membalaskan dendam kalian. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 65 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.